Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan video hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kalista Clarita Didi dari absen 8. Saya Cynthia Nurrahma, absen 9. Saya Fitrianul Arifin, absen 11. Saya Nugra Pratama, absen 20. Saya Winkia Gata Maulia, absen 35. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Umumnya, isi dari poster berupa sebuah pengumuman ataupun iklan. Poster ditempelkan di dinding atau tempat-tempat strategis yang banyak dilalui oleh orang. Tujuan poster adalah untuk mengajak, membujuk, atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan dan digambarkan di dalam poster. Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Karena itu poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Unsur-unsur poster. A. Gambar, ilustrasi, sketsa, foto atau warna yang mencolok sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. B. Pertanyaan berupa phrase, idas, atau kalimat yang efektif, sugestif, dan komunikatif. Dan yang terakhir C. Tulisan dibuat berukuran besar dan mudah dilihat. Ciri-ciri poster. 1. Membuat komposisi huruf dan gambar. 2. Dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 3. Berisi tulisan atau gambar yang menarik perhatian orang. 4. Ukuran poster menyesuaikan dengan tempat pemasangan. 5. Perpaduan warna yang kuat dan kontras. Materi pembahasan, pengertian, tujuan, ciri-ciri, contoh, struktur, cara menulis, jenis-jenis, kalimat fakta, dan kalimat opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi 5, teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang atau wacana tertulis. Sementara argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Maka dapat dikatakan teks argumentasi merupakan teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif, bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Tujuan utama argumentasi adalah untuk meyakinkan orang lain bahwa pendapat yang disampaikan benar atau lebih baik daripada pendapat lain, dengan cara menyajikan alasan dan bukti yang cukup. Ciri-ciri: 1. Bersifat pendapat atau opini. 2. Memiliki alasan dengan bukti atau fakta. 3. Bertujuan meyakinkan seseorang. 4. Bahasa yang lugas. 5. Bersifat menyangkal atas argumentasi pihak lain. Berikutnya ada contoh beserta struktur. Struktur pertama dari teks argumentasi yaitu pembuka. Pembuka berisi argumen yang akan disampaikan. Seperti di teks argumentasi yang berjudul Rokok, paragraf pertama menunjukkan struktur pembuka dikarenakan adanya argumen rokok mengandung banyak zat berbahaya. Yang kedua ada isi. Isi adalah bagian dari gagasan atau opini yang akan disampaikan. Opini ini umumnya disampaikan dengan sejumlah data. Pada paragraf kedua disampaikan dengan kalimat, yaitu rokok mengandung zat aseton, zat adiktif. Dan yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian ini adalah bagian akhir yang menjadi ringkasan dari pendahuluan hingga isi atas pendapat yang disampaikan. Adapun langkah-langkah dalam menulis teks argumentasi, yakni yang pertama, memilih topik karangan, yang kedua, mengumpulkan bahan, yang ketiga, menyusun kerangka karangan, yang keempat, mengembangkan pendahuluan, yang kelima, mengembangkan isi karangan, yang keenam, membuat penutup karangan. Jenis-jenis argumentasi. 1. Argumentasi sebab akibat.
merupakan jenis teks argumentasi yang dibuat berdasarkan data yang memunculkan isu. 2. Argumentasi akibat sebab. Jenis teks argumentasi ini ditulis dengan lebih dahulu mengungkapkan akibat suatu isu. 3. Argumentasi persamaan. Jenis teks argumentasi ini ditulis dengan mengungkapkan prinsip persamaan sebelum mengambil kesimpulan. 4. Argumentasi perbandingan. Teks argumentasi perbandingan adalah tulisan yang berisikan fakta dan data dengan melakukan perbandingan. 5. Autoritas. Jenis teks argumentasi ini ditulis dengan didasari pendapat orang-orang terkenal atau para ahli tertentu. Jenis teks ini biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah pada isu yang diangkat. Yang terakhir, 6. Kesaksian. Teks argumen kesaksian ditulis berdasarkan atas kesaksian seseorang terkait suatu hal diangkat ke dalam tulisan. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Mendiknas meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 5 Juni 2003. Kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat, PP, atau perkiraan orang baik perorangan maupun kelompok. Contoh, perkara jumlah kendaraan yang bertambah setiap tahunnya tak hanya berdampak pada kemacetan semata, tapi juga berdampak pada peningkatan jumlah banyak kecelakaan yang terjadi di jalan raya.